Terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI, masih membahas terkait dengan perangi judi online, terkait dengan fenomena oknum dari pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang ditangkap belasan orang yang kemudian membina begitu, yang seharusnya memberantas judi online tapi ternyata membina. Saya langsung kembali ke Bang Usman. Bang Usman, kalau berbicara terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh sejumlah narasumber, mati satu tumbuh seribu nih. Artinya kan media sosial ini kerap menjadi ladang promosi untuk judi online. Tapi kalau berbicara terkait dengan efektivitas dari kerja Satgas pemberantasan judi online di ranah digital ini sebenarnya efektif nggak sih Bang? Iya, jadi di Satgas Komdigi ini ada di dua tempat. Yang pertama di pencegahan, jadi ketuanya itu langsung Menteri Komdigi dan kemudian wakilnya Dirjen IKP, ketua hariannya untuk pencegahan. Nah di penindakan itu ada Direktorat Jenderal Aptika atau Dirjen Aptika. Nah jadi take down itu bagian dari penindakan, ya bagian dari penindakan walaupun nanti bisa berefek kepada pencegahan karena kalau di take down konten-kontennya maka orang kan tercegah untuk bermain begitu. Nah kalau dilihat efektivitas tentu harus kita lihat secara kuantitatif ya, kuantitatif misalnya kalau yang sering disampaikan adalah berapa banyak yang sudah di take down ya, kemudian yang kedua berapa besar transaksinya. Kalau dilihat dari banyak-banyakan yang di take down tentu banyak sekali yang di take down ya, bahkan ada klaim kemarin bahwa Komdigi dalam 6 atau 7 hari terakhir ini sudah melakukan take down dan inilah take down terbesar selama memerangi judi online ini begitu ya, dalam sejarah begitu. Nah, kedua dari jumlah transaksi ya, dari jumlah transaksi. Tadi kan disampaikan berulang kali bahwa take down itu ternyata tidak berkorelasi positif dengan berkurangnya jumlah transaksi. Ya, begitu. Jadi kalau kita mau lihat efektivitasnya tentu dilihat dari jumlah transaksinya. Jumlah transaksinya mestinya kan kalau semakin banyak yang di take down maka orang tercegah. Tadi kan begitu. Ya, tercegah untuk bermain maka tercegah juga untuk terjadinya transaksi. Ya, seperti itu. Nah, karena itu kita harus lihat efektivitasnya seperti apa. Nah, yang kedua memang take down ini kita masih mengandalkan mesin, ya masih mengandalkan mesin. Jadi ada dua rupa atau jenis konten yang di take down oleh Komdigi. Yang pertama adalah konten yang ada di platform digital, seperti ada di Facebook, TikTok, ada di Google dan lain-lain begitu. Nah mekanisme take down-nya memang Kominfo tidak bisa melakukan take down. Tetapi Kominfo akan meminta platform untuk men-take down. Karena itu adanya di punya orang lain begitu. Kecuali website. Kalau website ataupun portal, Komdigi bisa melakukan pemblokiran secara langsung. Nah, Menteri Kominfo pada waktu itu sempat berbicara dengan salah satu platform digital. Bisakah kalian menciptakan mesin alat yang bisa mencegah konten judi atau konten negatif lainnya masuk. Nah, ternyata sampai sekarang belum tahu saya perkembangannya ya, tetapi kelihatannya belum ada begitu ya. Karena memang rezim media sosial itu kan rezim take down, bukan rezim sensor dia. Kalau dia mencegah itu kan sensor ya, begitu kan. Ini kan platform digital karena dia milik negara Amerika katakanlah gitu yang menjunjung tinggi kemerdekaan berpendapat begitu kan, maka rezimnya kalau platform digital itu rezimnya rezim take down dia, bukan rezim sensor. Nah mungkin karena itu mestinya sih bisa ya, mestinya bisa dibuat mesin yang dalam bayangan saya tidak ngerti teknis ya, mungkin Mas Alphonse bisa menjelaskan nanti gitu, yang bisa mencegah ini konten-konten negatif mau, tapi karena ideologinya bukan sensor begitu kan. Kalau mencegah kan sensor artinya begitu kan, ya sensor begitu. Orang kan ditindak kalau sudah ada perbuatan kan gitu, rezimnya seperti itu. Nah ini yang membuat
agak sulit juga, ya agak sulit. Saya sependapat dengan Pak Sukamta bahwa kalau dia mesin, ya mungkin akan lebih efektif. Walaupun mesin juga diciptakan oleh manusia, begitu kan? Diciptakan oleh manusia, dan mesin itu tentu ada halusinasinya. Ya AI itu punya halusinasi dia. Ya Mas Alphonse bisa cerita lah nanti itu halusinasi. Jadi dia bisa salah juga mesin. Ya, saya baru baca buku Nexus, ya, Yuval Noah Harari itu dibeberkan itu. Ya, kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan mesin yang bisa berbuat salah juga. Salah satunya lewat istilah yang disebut halusinasi. Nah, jadi ini memang perlu upaya, ya upaya bersama-sama, ya secara komprehensif seluruh kementerian lembaga, dan sebetulnya sudah dilakukan itu dengan pembentukan Satgas. Ya, yang penting bagi kita sekarang adalah kita mau sungguh-sungguh nggak sih memberantas judi online ini, kan itu. Ya. Mau nggak bersungguh-sungguh begitu? Ya, kalau bersungguh-sungguh saya kira bisa koordinasinya dengan bagus antara pencegahan dengan penindakan. Misalnya setelah penangkapan teman-teman Komdigi, ini kan gampang dideteksi bandar mana nih yang bayar anak-anak ini gitu kan. Nah ini langsung mestinya bisa dilakukan tindakan kan gitu kan. Kan mestinya seperti itu begitu. Nah, jadi ya disitulah nanti kita lihat kesungguhannya seperti apa begitu. Tapi kan bandarnya ini yang agak susah juga untuk kemudian ditelusuri begitu. Ketika Abang di sana juga mungkin ada beberapa nama yang kemarin juga sempat disampaikan oleh Pak Budi Ari begitu, nama-nama bandar, inisial dan segala macam. Tapi sampai sekarang tuh sebenarnya belum terbuka juga nama-nama bandar itu gitu. Ya itu Kominfo ya pada saat itu kan hanya bisa mengimbau ya. Kalaupun Kominfo atau Komdigi tahu tidak bisa mengambil langkah apa-apa kecuali melaporkannya kan, menyampaikannya begitu kan. Yang menangkap tentu instansi lain ya, Kominfo tidak bisa melakukan penangkapan itu. Yang tugas Kominfo dalam hal ini pencegahan ya melalui sosialisasi, edukasi, dan itu dilakukan secara masif. Ya itu dilakukan secara masif, bisa saya pastikan begitu ya. Penindakan juga lewat take down konten itu dilakukan oleh Kominfo. Jumlahnya kita sudah tahu semua, begitu banyak, jutaan begitu ya. Ya tetapi karena ini berkelindan dengan tugas kementerian lain, ini berkelindan dengan teknologi, dengan luar negeri bahkan begitu ya. Ini perlu saya kira kesungguhan dan kolaborasi ataupun kerjasama. Kolaborasi sudah terbentuk lewat Satgas itu. Ya, tinggal kesungguhan begitu. Dan yang namanya ego sektoral itu ya harus ditepis ya, tidak boleh ada lagi begitu kan. Jadi terbukalah ya, Menteri Komdigi kan Ibu Mutia Hafid sudah mengatakan di depan DPR, ayo semua lembaga kementerian terbukalah begitu ya. Terbukalah begitu ya, supaya kesungguhan itu terlihat begitu. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Arianto, komentari apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bang Usman Kansong. Ini juga terkait dengan nama-nama bandar besar yang kemudian Pak Prabowo, Presiden Prabowo kemarin juga menyatakan nama-nama dari bandar ini sebetulnya sudah ada, sudah saya kantongi. Tapi ini kemudian masih belum dibuka ke publik terkait dengan nama-nama. Apa yang kemudian masih menjadi hambatan bandar-bandar besar ini kemudian untuk bisa diumumkan ke publik, lalu tadi jangan-jangan ini juga ada permainan juga nih, dugaan permainan juga nih, bandar-bandar masih terlindungi oleh oknum-oknum penegak hukum mungkin. Pak Arianto, komentar ada? Ya, jadi kalau menurut hemat saya ya Pak ya, seperti tadi saya katakan bahwa judi ini kan sangat masif sekali ya Pak ya. Kalau kita mau melakukan penindakan secara hukum, sayangnya di Indonesia ini bukan sayangnya, kan kita pakai due process law. Undang-undang kita, KUHP kita itu, sistem pembuktiannya itu pakai yang sangat hati-hati melindungi HAM itu. Sehingga apa? Untuk perkara yang kecil saja itu penyelesaiannya berbulan-bulan kan Pak gitu. Itu loh Pak. Apalagi ini sekarang ini, saya kemarin diskusi dengan Direktur Cyber Polri Pak. Pak, kayak kita itu nggak bisa nangkap orangnya karena satu orangnya di luar negeri. Kemudian bukti-bukti awal untuk menyatakan bahwa dia itu terlibat itu kita nggak punya dasar untuk diterapkan di luar negeri sana gitu. Jadi apalagi yurisdiksi digital kita kan itu
KUHP kita kan tidak mengenal luar daerah itu. Kalau kita melakukan perbuatan pidana di luar negeri, kita bisa bawa ke sini kan nggak bisa, Pak. Apalagi dalam digital ini tidak kelihatan kan orang itu, Pak. Nanti jadi intinya begini, Pak. Selama kita masih menggunakan proses KUHP ataupun penegakan hukum yang konvensional berdasarkan KUHP itu, jangan harap kita bisa menindak itu, Pak. Nggak bisa, Pak. Makanya saya sependapat dengan tadi pembicara Pak Sukamto, Pak ahli telekomunikasi, Pak Usman juga itu. Kita mestinya ini judi sudah dinyatakan sebagai suatu yang extraordinary ya Pak, sangat membahayakan negara ini. Jadi menurut hemat saya itu aturan harus diperketat dan mengurangi due process law. Jadi tidak melindungi hak asasi, kita nggak boleh praduga tak bersalah dan sebagainya. Kita terapkannya karena model. Artinya apa? Kita tujuannya adalah yang penting kejahatan itu bisa terbatasi lah gitu, terminimalisir gitu. Walaupun kadang-kadang kita melanggar hukum yang due process law itu tadi, makanya mestinya undangnya dirubah. Kayak dulu kita menangani teror dulu. Dulu kan kita kan nggak bisa nangani teror itu kalau nggak merencanakan. Akhirnya setelah dirubah kita efektif sekarang bisa karena walaupun dugaan merencanakan langsung bisa ditindak. Demikian juga dengan judi ini saya pikir ya. Itu seperti tadi Bapak Usman Kaso nggak susah, sudah men-take down banyak gitu jutaan, tapi kan itu kan kurang efektif mengenai apa transaksinya dan sebagainya. Itu ukuran banyak tidak itu mestinya dibandingkan dengan persemaian yang demikian lengkap dan kemudian yang di-take down berapa persen itu. Yang kedua, jadi untuk men-take down itu menurut hemat saya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Sukamto dengan mesin itu otomatis akan bisa cepat ya itu otomatis itu Pak ya, walaupun mungkin ada error juga itu. Nah ini kaitannya dengan masalah teori saya yang selalu saya sampaikan Bapak. Judi itu kan kecurangan Pak ya, dan masuk juga dalam bentuk seperti korupsi Pak. Korupsi itu Pak terjadi jadi marak apabila ada institusi atau individu atau aparat mempunyai kewenangan dan boleh melakukan diskresi. Sementara pengawasannya lemah. Jadi menghadapi kasus perjudian ini, kita harus meningkatkan pengawasan kepada institusi siapapun yang dilibatkan di dalam penanganan judi ini, termasuk di dalam pencegahan. Itu juga harus dikatakan pengawasan yang kuat Pak. Nah, pengawasan yang kuat itu biasanya kan pengawasan atasannya Pak. Tapi ini nggak bisa berjalan karena atasannya pun kadang-kadang terkolusi dengan itu Pak. Jadi satu-satunya jalan harus kita itu pakai mesin juga itu tadi Pak. Kalau otomatis banyak hasilnya walaupun mungkin ada error tapi sedikit. Ketimbang apabila diskresi itu diserahkan pada petugas yang sangat rentan untuk bisa terpengaruh seperti sekarang ini. Sebagai contoh kan begitu. Baru saja dia dilibatkan sini sudah kelihatan kan ada yang terlibat gitu. Sama juga dengan polisi yang dari dulu tangani perjudian itu, saya yakin banyak yang terlibat yang di lapangan itu Pak, cuman nggak terungkap saja gitu. Jadi intinya Pak, pengawasan harus ditingkatkan, baik di dalam pencegahan, pembinaan juga harus ditingkatkan, termasuk penindakan. Tapi jangan mengandalkan penindakan karena penindakan itu nggak bisa Pak, 1 dari 1000 saja nggak mencukupi karena prosesnya sangat cukup makan waktu dan kita kewenangannya terbatas untuk menerapkan seperti itu Pak. Sebelum nanti saya akan bahas terkait dengan mesin ke Bang Alfon, saya akan minta tanggapan dari Bang Julius apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Arianto tadi. Ya, saya setuju yang dijelaskan oleh Pak Jenderal gitu ya. Cuma saya mau mengatakan begini Mas Jaya. Bagaimana kita bisa melakukan pengawasan pada titik mana, alirannya bagaimana kalau tidak ada platform lewat penindakan. Itu dulu gitu. Jadi bukan soal mengutamakan, tapi perlu diprioritaskan penindakannya. Siapa, kapan, di mana, alirannya berapa, itu dulu dijadikan platform. Sehingga ke depan tim khusus ataupun tim umum untuk melakukan pengawasan itu bisa dibagi tuh. Dia mengawasi di titik mana saja. Nah bagaimana untuk melakukan penindakan itu? Sekarang situasi seperti apa sih? Sudah jelas, rekeningnya sudah ada, korbannya sudah jelas, bisa ditanya transfer kemana. Bahkan dalam kampanye kemarin PPATK bisa menyebutkan kok pertambangan ilegal nyetor untuk dana kampanye ke siapa saja gitu kan. Tapi yang kita tunggu sebetulnya tadi dari Pak Jenderal adalah, Pak bagaimana dengan sikap Pak Kapolri Sigit gitu ya. Apakah penindakannya ini diarahkan untuk menyasar pada sistem dan struktur atau hanya tip of the iceberg saja? Bisa nggak dilakukan oleh beliau? Sangat bisa. Polri telah mengalami beberapa kali dinamika di internal bahkan bisa diselesaikan oleh Jenderal Sigit. Nah kok sekarang tidak? Itu satu.
Dan jangan lupa Jenderal Sigit juga pernah dihantam dinamika yang namanya konsorsium 303 yang melibatkan Sambo. Sekarang kemana ujungnya nggak kelihatan. Ini momentum yang baik. Seharusnya momentum bagi penegak hukum kepolisian. Seharusnya momentum yang baik utamanya dari penindakan di bawah Kapolri. Oke, cukup di situ saja Bang Julius. Saya akan minta langsung tanggapan dari Pak Arianto. Pak Arianto ada sejumlah pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Julius. Silakan ditanggapi terlebih dahulu. Ya, saya siang tadi barusan rapat Pak, pada saat tadi yang membahas masalah ini Pak. Jadi memang saya sangat setuju ya. Kunci daripada penindakan perjudian ini adalah komitmen daripada pimpinan dan ditindaklanjuti oleh pimpinan-pimpinan yang ada di wilayah. Gitu. Dan ini Pak Kapolri sempat menegaskan bahwa beliau sudah bertekad bahwa berjanji akan mampu untuk mengungkap semua jaringan daripada perjudian itu. Ya saya juga harapkan ya, selama ini kan sebetulnya kan polisi kan ditohok bahwa dia ikut di dalam illegal lobbying lah, ikut di dalam judi online dulu pernah diekspos oleh dari pengawas polisi itu gitu ya. Tapi kemudian memang tidak jelas penyelesaiannya gitu. Maka untuk kali ini kita menyarankan bahwa ini gunakan momen tekad dari para presiden itu untuk betul-betul menanamkan komitmen bukan hanya Pak Kapolri sendiri, saya berjanji saya akan yakini ini, tapi kepada para pimpinan yang di wilayahnya, para eskrimnya, sampai di Polda, sampai di wilayah itu harus betul-betul ditindak. Baik. Hanya harapan saya kalau komitmen itu bisa terjadi apabila dilakukan tindakan tegas Pak kepada setiap pemimpin ataupun oknum yang terlibat. Pakai fakta integritas saja. Siapapun yang tidak mampu untuk memberantas judi di wilayahnya mundur, ganti dengan yang lain gitu. Jadi nggak usah pakai proses-proses lama. Saya kira itu akan cepat efektif tuh. Kedapatan di satu daerah ada judi online dan ada yang terlibat, pejabatnya ganti, cari yang lain gitu. Kasih contoh satu saja, Pak, lain pasti akan yang lain akan mengikuti. Bang Julius, tanggapannya singkat saja. Ya, jadi saya setuju. Perlu ada satu tindakan khusus, instruksi khusus yang targeted gitu. Yang selama ini kita belum dengar adalah targetnya harus diselesaikan dalam jangka waktu sekian, berapa lama, menyasar sistem, menyasar struktur. Kalau itu bisa dilakukan oleh Kapolri, maka instansi lain tentu akan mengikuti itu sebagai presiden yang baik. Bisa selesai barang ini Mas Jaya. Gitu. Jadi memang harus ditargetkan begitu? Harus ditargetkan, karena nggak akan selesai. Terbelenggu terus permasalahan judi online ini kepada seluruh instansi termasuk Polri gitu. Karena Satgas terbentuk pun juga sampai sekarang juga seharusnya juga ada target tertentu begitu yang harus dikerjakan. Satgas dibentuk, Satgas bekerja yang tidak pernah disampaikan oleh Satgas sampai kapan, untuk apa, targetnya apa, selesainya gimana. Itu kan nggak tahu sampai sekarang. Baik. Saya langsung ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, ini tadi sempat ada bahasan terkait dengan bagaimana seharusnya undang-undang kita direvisi untuk kemudian bisa memberantas dari hulu sampai dengan hilirnya ini. Ya kita kalau KUHP kan barusan direvisi itu, kita pakai aja dulu itu payung hukum umumnya. Yang kedua Undang-Undang ITE juga barusan direvisi. Di pasal 27 ayat 2 itu larangan masih relevan ya, karena itu follow up dari KUHP. Kemudian kemarin kita tambahkan pasal 40 ayat 2C dan 2D. Nah, pasal ini sebetulnya mengantisipasi apa yang sedang kita diskusikan ini semua, yaitu meminta kepada atau memberi ruang, memberi kewenangan kepada pemerintah, dalam hal ini Menkomdigi, itu untuk meminta kepada PSE melakukan swasensor, melakukan swab-blocking. Jadi take down secara otomatis dengan menggunakan mesin. Nah, selama ini memang crawlingnya menggunakan mesin, tetapi ketika ngambil keputusan itu harus meminta kepada PSE untuk melakukan take down. Nah, ada permintaan, kadang-kadang coba kalau dibayangkan, misalnya saya pernah dengar orang bilang, ahli IT bilang permintaan IP address untuk judi online itu bisa 10.000 per hari. Kalau 10.000 per hari kira-kira setahun kan 3,6 juta itu. Kalau yang diblokir periode menteri lalu 800.000, sekarang 150.000, kan kira-kira 1 juta. Masih ada 2,6 juta yang belum terblokir. Jadi pantas kalau hari ini iklan masih jalan terus. Jadi ukuran blokir bukan banyak atau sedikit jumlah yang diblokir,
tetapi efektif, efisien, nggak untuk menyelesaikan masalah. Saya kira ukurannya di situ, bukan jumlahnya. Karena tadi Pak Jenderal mengatakan tergantung berapa jumlah web atau alamat URL yang didaftarkan. Kalau yang dipakai 3,6 juta, diblokir 1,5 juta kan masih 2 juta ya. Jadi itu masih terlalu banyak. Nah, dengan otomatis itu berarti tidak ada ruang hidup di situ, nggak ada jarak waktu hidup. Coba kalau katakanlah PPATK bilang 350 triliun kan 1 triliun per hari. Kalau hari ini ditemukan oleh petugas Kominfo, terus minta tolong dong diblokir. Minta tolongnya pakai perangkonya perangko biasa, bukan kilat khusus. Perlu 2 hari, itu sudah 2 triliun omset. Ya kan? Nah, jadi dengan diberi kewenangan otomatis oleh undang-undang itu, nggak ada ruang. Begitu ada iklan langsung mati. Begitu ada URL website dibuka langsung mati. Memang iklannya lewat medsos, iklannya lewat Instagram, lewat Facebook, lewat yang saya baru temukan beberapa itu, tetapi tetap saja itunya lewat URL website. Jadi tetap saja website bisa swasensor kok. Hanya iklannya yang lewat medsos. Nah, kalau otomatis swasensor, itu websitenya yang nggak bisa diakses, nggak bisa diiklankan. Dan kalau seluruh platform itu mendaftar kepada Kominfo, mendaftar kepada pemerintah, diberitahu dan diwajibkan ini nggak mau taat, ya sudah di kick out aja dari Indonesia gitu. Kalau pemerintah dalam hal ini kita semua itu serius, ya. Saya yakin kalau Presiden sudah kasih perintah begini, mudah-mudahan semua serius ya. Amin, harapan kita semua tentunya. Di dalam 40 ayat 2C dan 2D itu ada ancaman pidananya bagi PSE yang tidak taat, ada ancaman perdatanya. Jadi kalau diberikan ancaman maksimum, saya yakin kok mereka tidak akan mau ambil spekulasi. Misalnya iklan dari judi itu mungkin masih jauh lebih kecil daripada iklan produk-produk lain yang melalui platform media sosial. Nah, jadi saya kira ini kesempatan yang sangat bagus, saya kira bagi bangsa Indonesia untuk berbenah, kesempatan yang sangat bagus juga bagi Komdigi untuk berbenah, bagi pemerintah baru saya kira ini juga kesempatan mendapatkan quick win lah dari masyarakat. Oke. Baik, nanti saya akan tanyakan ke Bang Alphonse terkait dengan pemberantasan menggunakan mesin ini tadi, begitu seperti apa kemudian, karena memang sebelumnya beberapa hari lalu kan bertemu dengan Ibu Menteri Komdigi, apakah juga ada permintaan khusus seperti yang tadi Bang Usman Kansong pada saat menjabat, begitu ada permintaan khusus terkait dengan mesin untuk bisa memberantas judi online ini. Usai jeda kita akan kembali, tetap bersama kami di Fokus Sergini TVRI, kami kembali saat lagi.